Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baca bersama-sama tema kita. 2, 3. Lebih cepat, lebih dalam, lebih luas. Nothing is impossible. Amen. Faster, deeper, wider, nothing is impossible. Pakai bahasa Inggris. 2, 3, come on. Faster, deeper, wider, nothing is impossible. Haleluya. 2026 dipercepat, ditinggikan, dan diperluas untuk apa saudara? Meninggalkan legasi. Mari kita baca sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-22. 2, 3, nyaring mulai. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. 2026 yang percaya kasih kata amin. Siapa yang melaksanakannya? Kalau politikus yang laksanakannya saya tidak percaya. Kalau manusia yang laksanakannya saya tidak percaya. Karena manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tapi kalau Tuhan berbicara, keadaan ikut apa yang Tuhan bicarakan. Amen. Yang terkecil menjadi yang terbesar, yang terlemah menjadi terkuat, yang termiskin menjadi yang terkaya, yang terkebelakang menjadi terkebelakang, yang terbodoh, yang terlemah. Saudara, akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Katakan amen. Karena itu saudara yang kasih, ini nubuatan Tuhan untuk kita di 2026 ini. Akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa dalam segala keadaan. Dalam keadaan emosi saudara, perasaan saya, jiwa saya dan saudara. Dalam ekonomi saudara, dalam pekerjaan saudara. Semua akan terjadi perubahan-perubahan. Karena Tuhan sudah mau datang dan kebenarannya harus terjadi. Tuhan tidak akan pernah datang sebelum kebenaran yang dia sampaikan itu terjadi. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan akan dikerjakan. Lalu dia kembali dikatakan, siap bos, semuanya all is done well. Semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Tuhan bilang, alright, I will do the last one. Tuhan katakan, nanti yang terakhir aku akan kerjakan. Karena itu saudara kekasih, aku Tuhan akan mempercepat pada waktunya. I the Lord will speed it up in its time. Jadi yang pertama, percepatan supernatural acceleration di tahun 2026 adalah musim Tuhan mempercepat hikmat dan kepekaan rohani jemaat Tuhan. Amen. Jemaat tidak hanya cepat bergerak, tetapi cepat mengambil keputusan. Bukan gegabah, bukan panik, bukan tahu, tapi dia mengambil dengan cara. Untuk itu pasti ada training, ada pelatihan-pelatihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sehat, tanpa sengaja, tanpa rencana. Tapi karena rencana Tuhan untuk kita ambil keputusan, Tuhan akan create atmosphere, keadaan tertentu yang mau tidak mau kita dipaksa untuk dilatih, ditempa, dibentuk. Dan situlah kita cakap untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan smart. Cakap. Umat Tuhan, hikmat ilahi menuntun keluarga, usaha, karir, pelayanan, pendidikan, dan masa depan generasi saya dan saudara. Amen. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada kekurangan hikmat? Ada kekurangan hikmat? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Buka tangan saudara, katakan, Tuhan kasih saya hikmat untuk 26. Katakan, come on. Yes, terima dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan. Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengambil jawaban yang tidak diberikan oleh kekuatan knowledge atau hikmat manusia. Adalah hikmat. Kalau hikmat bisa dipelajari, maka itu sekolah tidak perlu hikmat pikiran Tuhan tidak perlu lagi, karena sudah hikmat adalah pikiran yang diberikan Tuhan. Sementara knowledge adalah pengetahuan yang Tuhan berikan untuk manusia kembangkan. Tapi karena tanpa hikmat Tuhan, saudara kekasih, manusia ada keterbatasan. Saya dan saudara ada keterbatasan, tapi oleh hikmat kita dapat menyelesaikan masalah kehidupan. Amen. Jadi yang kekurangan hikmat selalu minta.
Tidak dibilang kekurangan uang. Karena ada banyak orang banyak uang, kelebihan uang, tapi kekurangan hikmat. Akibatnya salah menggunakan uang. Mereka loss, mereka rugi. Dan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk. Dia selalu memulihkan kita. Amen. Umat Tuhan, minta kepada Tuhan. If anyone of you lacks of wisdom, let him ask God for it. Itu yang pertama. Minta hikmat. Bilang di kiri kanan, minta hikmat. Amen. Yang kedua, peningkatan supernatural. Peningkatan supernatural, yaitu Tuhan menaikkan kapasitas, kepercayaan, dan kelimpahan. Bukan untuk gaya hidup egois, tapi untuk berdampak. Ini Anda dan saya harus perhatikan. Bukan untuk gaya hidup egois. Orang yang semakin sukses minim postingannya. Percayalah. Semakin sukses, semakin hilang sebenarnya. Yang baru-baru mulai itulah yang setiap saat new posting coming up, new posting coming up, new posting coming up. Sebelum sikat gigi posting, setelah sikat gigi posting. Umat Tuhan, kita tidak hidup egois untuk mempromosi diri kita sendiri. Karena, saya diberkati, nih lihat. Saudara, Tuhan memberkati kita bukan untuk kita memperlihatkan. Tapi biarlah orang lain yang melihat bahwa kita diberkati. Saya tidak memperlihatkan, tapi orang lain melihat. Amen. Ketika orang lain melihatnya, orang punya kecemburuan ilahi. Tapi kalau saya membesar-besarkan, saya boasting it up. Saya membuat itu menjadi bangga, menjadi pongah dan sombong. Orang bisa menjadi iri, jengkel dan marah. Lalu orang, sebentar bangkrut bertahun. Nah, misalnya. Jadi saudara kekasih, kita percaya bahwa 2026 Tuhan mau memakmurkan kita. Amen. Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, berkat untuk mencapai tujuan, berkat untuk boasting, bukan untuk boasting ourselves, bukan buat kita diri kita sebagai orang-orang yang berhasil hebat-hebatan, tapi tenang saja, nanti orang akan melihat dan orang secara diam-diam orang akan ikuti cara hidup saudara. Amen. Umat Tuhan, bukan berarti posting tidak boleh, tetapi disitulah kita bisa belajar melihat karakter orang dalam cara dia memposting sesuatu melalui media sosial. You will know her or him through the media sosial is posting. Nah, jadi saudara yang kasih, peningkatan karakter seiring peningkatan berkat. Ini prinsipnya. Peningkatan karakter seiring apa saudara? Berkat. Jadi karakter dulu. Katakan karakter pertama, berkat mengikuti. 2, 3. Ya. Karakter first dan blessing follow it up. Ya. Karakter itu pertama. Saudara jangan pernah lupa. Saudara jangan balik. Karena kalau saudara balik seperti atap rumah di bawah, fondasinya di atas. Celaka bukan? Tetapi kita percaya bahwa karakter itu yang menjadi utama. Peningkatan karakter, baru kalau karakter bertambah bagus, pasti berkat akan bertambah. Tapi kalau kita hanya kejar-kejar berkat, bahaya. Kita seperti gedung bertingkat tanpa fondasi. Itu seperti di pasir di laut. Kita mudah roboh dan hancur. Ulangan mengingatkan kepada kita dari pasal 8 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita baca sama-sama, tapi engkau saudara ganti dengan orang di kanan atau kiri punya nama. 2, 3. Tetapi haruslah VLC ingat kepada Tuhan. Haleluya. Amen. Amen. Jadi berkat yang mengalir dan memberkati banyak orang. Tuhan membuka sumber-sumber, ya. Kan dikatakan engkau harus ingat kepada Tuhan. You have to remember the Lord your God, for it is He, the one who give you power, ya, kuasa to obtain the wealth, the blessing. Jadi berkat yang mengalir dan memberkati banyak orang, itu yang Tuhan maksudkan. Jadi ada percepatan, ada peningkatan. Dan sekarang ada perluasan supernatural. Ya. Perluasan supernatural. Tuhan memperluas kesehatan rohani kita. Kesehatan jiwa kita. Kesehatan tubuh kita.
sekaligus memperluas wilayah pengutusan dan pengaruh. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ kita ditempatkan Tuhan, di situ kita akan membawa dampak, impact kepada lingkungan masyarakat. Gereja yang sehat akan bergerak keluar. Amen. Saudara yang kasih, ini sangat penting. Memenangkan jiwa adalah indikator jadi gereja yang sehat. Karena itu saudara, 2026 kita akan terus tingkatkan. Bila perlu dan sangat perlu untuk kita bikin SPK 3 kali putaran. Haleluya. Kenapa? Karena kalau tidak ada jiwa baru, seperti darah lama, darah yang tidak bersih menjadi kanker darah, menjadi penyakit dan membuat kita mengantuk secara rohani, dan ketika kita mengantuk secara, orang yang mengantuk mudah jatuh. Itulah sebabnya gereja kita mesti rajin. Tahun 2026 ini saya targetkan 2 bahkan 3 kali SPK. Haleluya. Kalau tidak mau saya bilang mau. Kalau tidak bisa saya bilang bisa. Kalau tidak tahu saya bilang tahu. Kalau saudara pelan-pelan saya dorong dari belakang. Saudara tidak mau saya tendang dari belakang. Secara rohani maksud saya. Supaya kita bisa keluar. Haleluya. Amen. Semua orang jadi pembina. Tahun 2026 saya wajibkan semua jemaat lama jadi pembina SPK semuanya. Termasuk Ibu Isbel Okila. Amin. Semua orang harus bisa membina jiwa agar kita survive, agar terjadi lagi. Sudah lihat kalau orang rajin donor darah, badannya sehat, bukan? Amin. Saudara yang kasih, jemaat yang dipulihkan akan menjadi pembawa kabar baik. Haleluya. Katakan, saya dipulihkan untuk memulihkan. Come on. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Come on. Nada tinggi sedikit dong. Katakan, saya dipulihkan untuk memulihkan, come on. Saya diberkati untuk menjadi berkat, come on. Ini saya tidak sekedar kasih seminar, saudara. Seminar itu artinya orang ahli ngomong kepada yang tidak ahli. No. Saya bukan seminar, saya sedang berkhotbah. Mari kita saling respon. Amen. Saudara makan bakso babi, saya sedap. Sampai ada lupa, amin. Saudara kasih. Dengar firman, saudara juga respon. Amen. Nah, saudara lihat, itu tujuan. Jadi jemaat yang dipulihkan akan membawa apa? Pemulihan. Jemaat yang disembuhkan akan membawa kesembuhan. Ya, sama juga. Jemaat yang tersakiti akan membawa sakit dan sebagainya. Haleluya. Kita lihat 3 Yohanes ayat 2. Dia hanya satu pasal. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ini yang penting. Sama seperti jiwamu baik-baik. Bilang begini, kalau jiwa sehat, tubuh sehat, roh sehat. Nah, jadi sudah lihat, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak selalu dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan yang kita omong. Itu akan mempengaruhi. Kalau saya benci, nanti saudara dengar dan perasaanmu jadi benci. Tapi kalau saya benar-benar cinta alias benci, nanti tergantung. Walaupun saudara bilang benci, tapi maksudnya benar-benar cinta, nanti perasaan saudara bisa terjemahkan itu. Oke? Bilang kiri kanan, sehat jiwa menentukan segalanya. Berarti ada banyak orang yang tidak sehat jiwanya, alias kalau tidak sehat lawannya apa? Berarti Alkitab bilang sama seperti jiwamu baik-baik. Berarti ada yang jiwanya baik-baik, ada yang tidak baik-baik saja. Dan saya percaya di depan saya ini orang yang jiwanya amin. Haleluya. Gitu dong. Nah, coba lihat tangan saudara. Kalau jiwamu baik-baik, bilang kalau jiwamu baik-baik, dompetmu baik, tidurmu baik. Amin. Walaupun di degu-degu bed, dia akan merasa surga di bumi. Tapi kalau jiwanya tidak baik di spring bed, rasanya seperti dibakar dan ditusuk dari bawah. Rahasianya di sini. Yohanes tahu. Nah, untuk itu saya selalu berdoa supaya jiwamu baik-baik. Dan saudara juga selalu berdoa supaya jiwa saya,
Orang yang jiwanya baik dan sehat, dia dapat menghandle banyak perkara dalam kedewasaan yang matang. Dia pandai untuk tidak melibatkan orang lain. Dia salah tapi dia tidak tahu untuk mempersalahkan orang lain. Tapi kalau jiwanya penyakit, dia salah sedikit, 2.000 orang yang menyebabkan dia bersalah. Saudara lihat aja. Coba cek, jiwamu baik-baik atau tidak terlihat. Kalau kamu buat kesalahan, kamu ya 100% saya salah. Saya sebagai suami saya salah, oke. Saya sebagai istri saya salah. Saya sebagai laki perempuan saya salah. Pemimpin saya salah. Total saya salah. Tapi karena saya, ini saya kan salah. Tapi kau juga istri penyebab. Nah, berarti kamu dalam keadaan sakit jiwa. Alias tidak sehat. Tidak sehat artinya apa? Sakit. Nah kalau saya bilang, kamu sakit jiwa kan pasti tersinggung kan? Tidak sehat jiwanya saja. Jadi saudara lihat, ukur saja. Kalau kamu bersalah lalu kamu melibatkan orang lain dalam kesalahanmu, maka jiwamu tidak baik. Tapi kalau kamu bersalah dan kamu katakan saya bertanggung jawab, you are aware, jiwamu sehat, masih ada kesadaran dan sehat. Tapi kalau sudah salah ke seorang lain lagi, sudah jatuh ketimpa tangan, sudah gila lagi, buru orang gila. Nah, repot kan kalau gila buru gila? Polisi repot, saudara kengasi. Oke? Nah, jadi saudara perhatikan ini baik. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena dikatakan kemakmuran jiwa mendahului kemakmuran isi dapur, isi dompet, isi rumah. Jiwa yang makmur menentukan kemakmuran lainnya. Sama-sama katakan 2, 3, come on. Jiwa yang makmur menentukan kemakmuran lainnya. Termasuk kesehatan tubuh saudara. Kalau jiwamu sehat, penyakit datang mental. Keluar dia. Target orang Kupang bilang. Amen. Karena jiwamu sehat, penyakit datang, plak, dia tempias. Dia tempias orang Kupang bilang. Kenapa? Karena jiwamu menjadi pagar yang kuat. Sehingga penyakit tidak bisa datang. Pilek batuk itu bukan penyakit kakak. Dia jiwanya sehat, tapi kenapa dia batuk pilek? Itu bukan penyakit. Itu hanya virus lewat saja, saudara. Ya, Pak saudara kurang karena mete malam tadi malam mungkin atau kemarin Natal lalu sedikit kena batuk dan segala macam. Tapi yang namanya penyakit itu adalah kanker ginjal, asam urat, darah tinggi, marah-marah, lalu apa dendam, pahit, itu penyakit, saudara, menyebabkan penyakit. Segala macam. Saudara mesti, kalau jiwamu sehat dan baik-baik, kamu akan bisa mengontrol banyak hal, termasuk makan. Karena jiwanya sehat baik-baik, dia bisa pilih makanan dengan baik. Oh ini saya gula darah, jangan makan yang manis-manis. Kasih kurang nasi, nasi dicuci-cuci, ramas-ramas, dibanting-banting lagi. Sampai gulanya keluar, tinggal putihnya doang. Nah, ditolak dengan daging ikan, aman. Saudara kasih. Oke? Nah, saudara yang kasih kesehatan jiwa sangat penting. Bilang di kiri kanan, jiwa sehat sangat penting. Come on. Yesaya 54. Selanjutnya saudara. Pelepasan peningkatan dan perluasan supernatural. Yesaya 54, 2, 3 bilang apa? Lampangkanlah tempat kemahmu. Haleluya. Lampangkan tempat kemahmu. Artinya apa? Hati saudara adalah kemah. Katakan, hati saya adalah kemah saya. Come on. Jadi kebesaran saudara tergantung dari kebesaran hati saudara. Banyak orang pegang uang besar tapi hatinya kecil. Banyak orang pegang uang kecil tapi hatinya besar. Bilang kiri kanan, you yang mana? Jemaat yang utuh dan seimbang. Itu yang dimaksudkan. 2006 bukan sekedar tahun baru tapi titik lonjakan ilahi. Katakan amin. Tuhan mempercepat langkah VLC Kupang, meninggikan kapasitas jemaat dan memperluas dampak untuk meninggalkan 4 legasi yang kekal bagi kota dan generasi. Katakan amin. Saudaraku yang kasih, saya berdoa supaya saudara bisa lihat apa yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah jemaat ini. Kita ini jemaat yang saya tidak keluar dari boasting spirit, roh yang angkuh dan meras, bukan. Tapi saya keluar dari sebuah kesadaran bahwa Tuhan ini memberkati kita nih luar biasa. Amin saudara? Amin?
kita punya banyak hal yang bisa dikerjakan. Mau English service kita bisa. Bayangkan saya khotbah bahasa Inggris yang terjemahkan bule dari timur. Master John Barnum Tuhan, Sister Resti, atau Rina yang sudah cari Kota Kupang belum ada. Dan kita sudah mulai English service dari tahun 2010 kakak. Ini sudah 2026, belasan tahun yang lalu. Sehingga satu hari kita pergi kantor gubernur, orang bilang ini Wednesday is English speaking. Oke, no problem. Kita datang. Waktu masuk ke sana sudah mereka bilang 15 menit. Waktu kita kumpul Pak Victor Laskudat, kita semua bahasa Inggris sampai dia lupa bahasa Inggris, kembali bahasa Indonesia lagi. Kita punya potensi seperti itu. English service bisa kita kembangkan itu. Lalu apa lagi? Kita punya multimedia. Sudah lihat kita punya multimedia ini sangat canggih. Mana ada video moving around? Saudara jalan video jalan. Nggak ada. Jarang orang punya itu. Itu gereja bintang film di Jakarta punya. Apalagi kita punya fasilitas. Khotbah saya ini nilai aja saudara. Nggak ada pernah khotbah ulang 2 kali, nggak pernah. Selalu baru. Hikmat. Apalagi kesanggupan kita. Mau tukang masak, tukang cuci lengkap. Tukang urut canggih juga saudara. Kita semua. Tukang ternak apa tuh yang hijau-hijau panjang tuh Elvis apa? Aguana, ini hebat aguana. 1 ekor 200.000 saudara. Itu kalau beranak. Kalau 3 tahun 3 juta saudara. Apalagi kita punya lobby yang luar biasa. Amin. Ini potensi. Banyak tahun yang lalu di satu universitas ada satu teman terlambat kuliah. Dia datang di MSc, tolong dulu terlambat kuliah. MSc lobby di kampus itu, entah kampus apa itu nama saya lupa. Rektornya bilang oke, MSc saya buka 1 hari pendaftaran lagi untuk Ibu Melci. Bayangkan saudara, dia buka 1 hari pendaftaran. Ini rektor universitas apa saya lupa di nama. Entah swasta, entah negeri. Tapi dia, oke, lalu daftar. Nah orang sudah sekarang yang telah mendaftar. Kenapa? Lobby. Kita banyak hal. Potensi apa lagi saudara? Saudara mau cari teknisi soal apa? Banyak hal kita punya. Ya. Haleluya, amen. Saya mau bicara soal didik anak. Mari saya kasih tahu saudara. Bagaimana olah anak, didik anak. Kita didik anak. Sampai semua jadi manusia. Jadi manusia pintar. Mereka berhasil. Resi sudah sukses menjadi sarjana akupunktur pertama di NTT. Apalagi mendidik anak ada, lobby ada, masak ada. Saudara mau belajar bikin rumah, saya tutup mata aja, saya bisa taksir ini berapa saya taksir. Artinya apa? Kita punya potensi yang belum yang lain ini ahli politik saja 2. Garis sana ada 1 sini 1 sini. Pendidikan dari sini sama-sama ada pendidik lain. Jadi kita cross check ini semua ini orang potensi habis. Mekanik ada, apalagi yang jahit menjahit banyak saudara gengas. Yang gambar banyak, apalagi saudara gengas. Tukang memaki tidak ada saudara gengas. Haleluya, amin. Coba buka tangan saudara. Terjadi perluasan supernatural, come on. Amin. Jadi peningkatan. Kita mesti, saudara tidak bisa bilang begini. Orang miskin karena dia tidak kembangkan potensinya. Karena Tuhan tidak pernah menghadirkan manusia tanpa potensi. Tapi kemalasan pembunuh. Orang yang malas temannya perusak. Perusak itu namanya setan. Jadi orang yang malas kawannya siapa? Setan. Nah, perluasan supernatural ini tidak bisa terjadi kalau saudara tidak kembangkan bakat saudara. Ketika saudara kembangkan bakat saudara, please jangan bilang begini, saya sudah umur. Lu umur berapa? 40. Beta mau 70. Kurang 6, 70 saya kurang 6. Lu berapa? 54. Masih jauh. Beta kurang 16, 80 tahun. Bilang kiri kanan, kamu tuh muda. Omong jangan malu-malu. Orang yang jiwanya sehat tuh awet muda, saudara. Betul ke sana? Betul? Amin? Pani bilang, Elvis, awas, nanti lu jalan bapak-bapak panggil lu, orang panggil lu bapak mantu. Oke? Perluasan. Bilang kiri kanan, perluasan. Yaitu belajar peningkatan. Sekarang ini sudah banyak pertolongan yang kita berikan kepada AI. Itu sudah bisa pakai fasilitasnya. Banyak hal. Semua. Ya, sehingga kita bisa berdampak. Oke, saya ilustrasikan seperti ini.
Apa yang ada di sana? Kasih tahu di kiri kanan yang saudara lihat. Apa yang saudara lihat? Oke, ada sebuah sungai kecil dari pegunungan. Awalnya aliran itu tenang dan sempit. Namun ketika musim hujan tiba, air yang dari berbagai sumber mengalir masuk, sungai itu tidak berhenti di hulu. Ia mengalir cepat, menjadi dalam, dan meluas ke daerah yang kering. Aliran yang dipercepat menggambarkan percepatan supernatural. Tuhan mempercepat kita dengan hikmat, keputusan, dan langkah. Amin. Ada Kupang Wise, ada pemerintahan politik. Kedalaman yang bertambah menggambarkan peningkatan supernatural. Kapasitas supernatural, karakter yang diubahkan seperti Kristus, dan kelimpahan yang sehat, Kupang Prosperity. Luapan yang menjangkau wilayah kering, menggambarkan perluasan supernatural, pemulihan dan pengutusan ke tempat-tempat baru, Kupang Healthy, Kupang Go. The river doesn't flow for itself. Sungai tidak mengalir untuk dirinya sendiri. Betul, saudara? Amen? Sungai tidak pernah mengalir ke atas. Selalu kemana? Kemana? Ke bawah. Di tahun 2026 ini, Tuhan akan menjadikan VLC seperti sungai. Katakan amin. Sekali lagi. Di tahun 2026 ini Tuhan menjadikan VLC Kupang seperti sungai. Amin. Katakan, saya adalah sungainya Tuhan. Karena Yesus berkata, jika kamu percaya, roh itu akan turun dalam kamu. Dan dari dalam dirimu akan keluar the rivers of life. Coba pegang dada saya, katakan, ada sungai kehidupan saya di sini. Jadi kita tidak lagi by the river of Babylon. Kita menyanyi by the river of life. Amen. Karena yang di by the river of Babylon adalah orang-orang yang tertangkap salah dalam ambil keputusan. Salah menikah, salah kawin, salah kerja, salah jawab, salah sekolah, salah belajar, salah tidur juga mungkin. Sehingga keseleo lehernya. By the river, we sat down and wept. Di pinggir sungai itu kami hanya duduk menangis, mengingat Sion. Kenapa? Karena kami sudah terbawa, ditawan oleh kekhawatiran, ketakutan, kekurangan, kebiasaan dan berbagai macam dosa. Menawan kita, captivity. Kita dengan cibit-ci. Mengalir lebih cepat, semakin dalam dan menjangkau lebih luas. Bukan untuk menumpuk berkat, tapi untuk menghidupkan kota dan generasi. Yang percaya katakan, yes, itu sungai. Ini yang Tuhan kerjakan untuk kita. Umat Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa akan terjadi lebih cepat, makin dalam, dan menjangkau lebih luas. Bukan untuk menumpuk berkat, tapi untuk menghidupkan kota dan generasi. Haleluya. Bilang di kiri kanan, kamu adalah sungai kehidupan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Baik, angkat tangan saudara, pulanglah terima berkat Allah. Ikut doa saya katakan, terima kasih Tuhan, saya seperti sungai. VLC seperti sungai. Sungai percepatan, sungai peningkatan, sungai perluasan supernatural. Karena roh Allah diam dalam diri saya alami sungai kehidupan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya katakan,